Apa pandangan Ustadz tentang ucapan bahwa kitab suci itu fiksi? Alhamdulillah, ini bidang saya memang. Lebih daripada fiksi, lebih daripada fiktif. Keyakinan yang dibuktikan atas pengakuan. Apa pandangan Ustadz tentang ucapan bahwa kitab suci itu fiksi? Alhamdulillah, ini bidang saya memang. Rocky Gerung, ahli filsafat, orang Manado. Jawab pendek saja karena banyak kertas ini. Dek, kau ucapkan insya Allah. Kenapa? Nah, berarti ada harapan, ada juga tidak. Itulah fiksi. Insya Allah adalah ungkapan fiksi. Kalau fiktif, mengada-ada, tidak ada dipaksa menjadi ada. Kitab suci Kristen fiktif, tidak ada menjadi ada. Karena Rocky juga agamanya Kristen. Nggak usah heran, dia sudah biasa bermain dengan hal fiktif. Jadi jawabannya sederhana. Ini kan orang filsafat. Saya kebetulan doktor filsafat. Menginjak di bumi, menatap ke langit, tidak pernah menganggap diri tahu, sehingga ingin mencari tahu. Cuma dia agak hati-hati, katanya. Kata orang dia agak hati-hati karena dia tahu ketika kita berdoa, adik berdoa, atau sholat, jangan doa lah, sholat. Ketika sholat, apakah yakin bahwa empat rakaat itu kita khusyuk? Saya sendiri menjawab, enggak. Saya alhamdulillah 1 rakaat khusyuk, 3 rakaat enggak. Ibu bapak khusyuk tidak? Yang berdusta di masjid ini enggak. Tapi kita sudah beribadah. Terjadi atau tidak, kita sudah beribadah. Apakah itu juga fiksi? Fiksi. Ada harapan, ada telos di depan, ada hope. Kita menuju ke sana, tapi dengan argumen kekuatan jiwa, pikiran kita, ide kita dikerahkan sepenuhnya untuk mencapai harapan itu. Itu yang disebut dengan fiksi. Kalau fiktif dalam kamus fiksius. Fiksius itu mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Nah, itu berat itu. Darwin begini. Darwin bilang manusia dari monyet. Ibu bapak pasti mengatakan Robert Darwin ini sesat, salah. Tapi kalau saya sama-sama Darwin belajar filsafat, saya katakan betul Darwin. Siapa tahu nenek moyangnya memang monyet. Saya yang bukan monyet, nenek moyang saya jangan akui. Jangan diperbesar, karena Rocky Gerung ini juga mau masuk Islam katanya, sudah dekat-dekat, amin. Jangan dipermasalahkan. Itu Abu Janda itu pura-pura aja cari promosi itu, karena tidak mampu menanggapi. Fiksi begini juga. Rasulullah pernah sahabat datang, ya Rasul, di sana ada 2 orang mau saling membunuh, satu mati. Bagaimana satu hidup, satu mati? Bagaimana dengan yang mati? Jawab Rasulullah, yang mati juga mau membunuh. Itu kalimat filsafat. Gitu. Filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Tapi induk dari filsafat apa? Tasawuf. Tasawuf di Islam luar biasa, lebih tinggi dari filsafat. Jadi makanya dalam beragama ini saya selalu serangkan, jangan mengedepankan pengetahuan. Pengetahuan itu di atas langit ada langit. Nabi-nabi tidak pernah mengandalkan pengetahuan karena mereka tidak pernah mengecap pendidikan formal. Nabi-nabi mengedepankan recognize, pengakuan dibanding knowledge. Pengetahuan itu nggak ada arti apa-apa. Pengakuan. Ya. Kalau kita pakai pengetahuan, tadi saya katakan, tidak mungkin ada frekuensi suara tembus dari bumi menembus bulan. Tapi dengan pengakuan Sunita Williams, ada suara apa? Suara azan. Siapa yang membawa itu? Siapa yang membawa? Angin yang membawa? Makhluk yang membawa? Tidak. Jawabannya adalah apa? Iman. Lebih daripada fiksi, lebih daripada fiktif. Keyakinan yang dibuktikan atas pengakuan. Lalu kita mau coba juga ke bulan. Kapan kira-kira datang suara ini? Nggak datang-datang. Kacau kita, menyangkal iman kita. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj, orang yang pernah masuk Islam keluar lagi.
Karena mereka tidak percaya. Abu Jahal, Muhammad, betul kau dari tadi malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Iya. Bohong apa kau buat ini Muhammad? Nenek moyang kami dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa 40 hari 40 malam. Antum cuma separuh malam minal laila. Ini bohong apa yang kau buat? Coba angkat kakimu sebelah kanan ya Muhammad. Rasulullah angkat. Sebelah kiri. Kata Rasul, dua-dua saya angkat, saya jatuh. Berarti logika ini hanya di dasar saja dalam penalaran, dalam penelitian, dalam kajian tentang Islam. Jadi Rocky Gerung nggak usah kita persoalkan. Dia mau belajar masuk Islam, itu kalimatnya. Makanya dia menggunakan fiksi. Tapi kita bukan di atas fiksi. Kita orang-orang tasawuf. Amin ya robbal. Kalau saya tanya lagi kepada ibu bapak, 4 pemuda bersama seekor anjing hidup 309 tahun, apakah ada fakta ilmiah yang bisa membahas itu? Orang akan bilang omong kosong, tapi itu fakta. Dari 309 tahun dihitung dengan datangnya Nabi Muhammad, jadi 600 tahun kemudian, karena Isa diangkat 35 sebelum Masehi. Nah, 3 pemuda ini dan bersama seekor anjing adalah pendeta-pendeta Yahudi yang dikejar oleh Paulus masuk ke dalam goa. Keluar mereka, muncullah Quran surah Al-Maidah 82. Pendeta-pendeta Nasrani yang masuk Islam. 4 pemuda bersama seekor anjing. Jadi itu juga di luar nalar. Rasulullah menembus Sidratul Muntaha. Itu juga nggak bisa dengan logika. Di luar dari, lebih tinggi daripada filsafat. Berat sekali ini. Jangan. Adam melahirkan 2 anak, laki-laki dan laki-laki, Habil dan Qabil. Mana perempuannya? Siapa yang tahu cerita itu? Jangan ditambah-tambah. Takut saya orang filsafat dulu, tapi sudah ke bawah sekarang, nggak mau. Saya lebih berserah kepada sholat, ibadah. Innal ulama warasatul anbiya, karena ulama adalah pewaris dari para nabi. Bukan majelis ulama yang ma'ruf amin. Ulama maksudnya ulama-ulama sufi yang sudah banyak menulis risalah kitab. Nah itu. Kemudian bagaimana cara menghadapi orang kafir yang keras? Orang kafir yang keras. Dia keras sama siapa? Orang kafir yang keras, maksudnya keras sama siapa ini? Kerasnya keras dalam hal apa ini? Bagaimana cara menghadapi orang kafir yang keras? Dalam golongan Kristen yang paling radikal itu adalah Pantekosta. Radikal yang paling keras, yang suka menentang Islam itu Pantekosta. Yang dekat dengan Islam itu adalah orang-orang terpelajar, yaitu Protestan. Karena Protestan itu menjadi pendeta, mereka harus sarjana dulu, harus dilantik kuliah 5 tahun dulu, baru saya lantik mereka jadi sarjana teologi. Kalau Pantekosta, mereka ini tidak ada pendidikan teologi. Dari opanya sampai cucunya bisa jadi pendeta walaupun tamatan SD. Itu yang disebut dengan gereja kongregasional. Kalau di Protestan disebut dengan gereja presbiterial sinodal. Jadi dari atas ke bawah digaji oleh gereja, menjadi pegawai gereja dengan catatan tamat sarjana 5 tahun, 2 tahun vikariat, kemudian ditabiskan jadi pendeta. Jadi orang Kristen yang keras adalah golongan orang-orang Kristen yang bodoh. Semakin bodoh orang Kristen, semakin fanatis dengan agamanya. Atau yang dimaksud di sini, semakin keras dengan agamanya. Semakin mereka lembut, jadi yang ditanya ini mungkin saya mengerti sudah. Yang ditanya bagaimana cara menghadapi orang kafir yang keras. Gampang, bicara begini sama dia. Antum tidak mengerti Islam juga, tidak mengerti sejarah Islam, tidak mengerti juga apalagi sejarah Kristen. Jadi tanya sama orang Kristen yang keras ya. Boleh saya tanya, saya Muslim? Boleh. Kami kan di Islam diselamatkan oleh pengakuan iman kepada Allah dan Rasul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah tiket kami ke sana. Kalau kamu, saya dengar katanya Tuhan Yesus itu mati dulu baru bangkit, kemudian kamu selamat. Kamu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Oh ya betul, itu nilai keselamatan kami, sumbernya begitu. Ya, baru tanyakan ke dia, apakah Tuhan pernah mati? Ini kan dia keras katanya. Saya tidak tahu ini apa keras kepalanya atau keras apanya. Saya lain kali kalau bertanya jelas. Bagaimana cara menghadapi orang kafir yang fanatis begitu? Berarti sudah menuju kepada keyakinan. Tanya, apakah Tuhan pernah mati? Pasti jawabannya Tuhan tidak pernah mati. Apakah Yesus pernah mati? Nah, pasti di sini dia bingung. Yesus pernah mati demi menebus dosa manusia. Kami tidak bertanya Yesus sebab kematiannya. Yang kami tanya, apakah Yesus pernah mati?
Pasti dia akan jawab, pernah. Tadi Anda menjawab Tuhan tidak mati, sekarang Yesus mati. Tuhan yang mana yang Anda akui? Yang tidak mati atau Yesus yang pernah mati? Di sini dia akan bingung nanti. Kekerasannya akan jadi lembut, akan jadi malu. Dia akan meninggalkan kita. Karena pertanyaan itu yang paling ditakuti oleh semua pendeta di dunia. Yang kedua, masih ada 3. Siapa pendiri agama Kristen? Paulus. Paulus yang mendirikan, pertama di Antioquia, Syria. Paulus yang mendirikan. Kisah Para Rasul 11 ayat 24 dalam Bible Perjanjian Baru. Di dalam buku saya ada itu. Apa hubungan Zionis Yahudi dengan sebutan Dajjal? Allahu Akbar, ini jauh langit dari bumi ini. Zionis Yahudi dengan sebutan Dajjal. Sebutan Dajjal ini banyak disebutkan kepada Paus, kepada siapa yang kemarin dari India yang gondrong itu? Apa ini? Nggak ngerti saya, ini susah dikaji secara ilmiah, tidak ada dalam fakta ilmiah ini. Zionis ya, begini paling bagus. Apa hubungannya Zionis Yahudi dengan Amerika dan peran mereka untuk merugikan Islam? Baru saja, tapi ini apa hubungan Zionis Yahudi dengan sebutan Dajjal? Dajjal ini adalah makhluk yang nanti datang ketika sudah mendekati tiupan nafkatul fasah, sangkakala pertama, muncul 10 tanda termasuk datangnya Dajjal. Jadi ini saya kira Dajjal dan Yahudi ini nonsen. Saya tidak bisa jawab. Ini Yahudi bahas Yahudi. Apa hubungan Zionis Yahudi dengan Zionis dengan agama Talmud? Nah, itu boleh saya jawab. Tapi Yahudi dengan sebutan Dajjal ini, ya Yahudi itulah Dajjal. Dajjal nanti muncul di testanya sini, di kepalanya bertuliskan kafarot. Nah di situ Dajjal. Tapi Yahudi ini belum tentu, karena orang Yahudi ada yang masuk Islam juga. Jadi Zionis Yahudi, Antek Yahudi, Yahudi Rabbi, ini saya nggak mengerti. Jadi saya kira sebutan Dajjal ini disematkan kepada Yahudi nggak cocok. Yahudi itu adalah bangsa yang keras kepala dan pembunuh Nabi, bukan Dajjal. Ustadz mau tanya, saya dibesarkan oleh tante saya dari kecil, dan saya lebih akrab ke tante di Bandung, ibu saya. Tante di Bandung ibu saya. Ibu saya tinggalnya juga beda pulau dan bertemunya setahun sekali. Apakah saya berdosa karena tidak terlalu akrab ke ibu saya? Dan apakah jika saya berdoa untuk tante saya, doa saya diterima oleh Allah? Wala bisawab. Kalau tantenya kafir tidak bisa diterima. Saya sampai hari ini pun masih mendoakan ibu saya, karena ibu saya melahirkan saya. Jadi saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan di hari perhitungan nanti Engkau selamatkan Lot Cepan Seriang, ibu yang melahirkan saya. Entah diterima atau tidak, wala bisawab. Ini yang membuat saya tidak berhenti berdakwah, kendati siang malam tidak tidur, karena masih terbeban dengan ibu saya yang melahirkan saya tapi tidak sempat masuk Islam. Subhanallah. Saya kira kalau sudah terlepas dari hubungan darah sulit ya. Mudah-mudahan jemaah juga bantu saya mendoakan ibu kandung saya supaya selamat. Allah ya Rabbi. Saya sampai hari ini sayang sekali. Bapak saya sudah masuk Islam, meninggal almarhum. Ibu saya mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi saya kira pertanyaan ini, ibu harus banyak bersilaturahmi dengan ibu kandung, mendoakan mereka itu adalah kewajiban sebagai anak. Tapi kalau lain akidah, mohon maaf, lakum dinukum. Jadi hubungan darah dengan ibu saya, jadi saya masih mendoakan. Saya anak yang paling disayang dulu walaupun nakal. Dan memang dia pernah bilang, saya dinamakan Yahya ini karena komandan bapak saya itu Islam. Begitu saya lahir diberi nama Yahya karena komandan Kodam 13 Merdeka di Manado dulu yang mengatakan sama ayah saya, Reinhard, namakan anakmu ini Yahya. Maka lahirlah saya dengan nama Yahya. Orang Manado nggak ada nama Yahya itu. Stephen, Robertus, segala macam. Stefanus, Tetanus, Capticus, Sepritus, itu nama-nama Manado. Ustadz mau tanya, apa arti maksud pada akhir zaman maka Al-Quran akan diangkat? Mohon kerjasamanya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Al-Quran akan diangkat. Ulama-ulama meninggal dunia pun Al-Quran sudah menunjukkan diangkat, dihilangkan satu persatu.
Saya kira Al-Quran itu akan diangkat, dihilangkan semuanya. Makanya kita umat Islam begitu masuk surga, barulah mizan didirikan, barikatan mustawfizatan ala kami, terkapar di pelataran kiamat bagai seorang hakim, seorang terdakwa di hadapan hakim. Ada yang mengambil amal dengan tangan kanan, tangan kiri, dan ada juga dari punggung. Tangan kanan ini amal itu bertebangan, orang mukmin mengambil dengan tangan kanan. Insya Allah nanti kalau habis lebaran ada buku saya buat keadaan manusia di hari kiamat. Insya Allah mudah-mudahan sudah selesai, akan saya bawa. Jadi saya sepanjang berjalan berdakwah saya nulis buku. Pergulatan Adam versus Iblis hingga Kristen dan Islam. Buku-buku yang lama yang dulu-dulu saya cetak, baru saya cetak lagi. Ini buku yang dari dulu yang saya bawa, kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Ini juga memuat data-data kebohongan Kristen. Jadi tentang silsilah agama para nabi bisa Bapak Ibu dapatkan dalam buku ini. Silakan nanti siapa yang berminat boleh ambil di mobil saya sana. Kemarin di Medan saya suruh ambil, dia ambil tidak bayar, dia lari. Istri saya bilang, Pak semua tidak bayar itu. Berapa biji dek? 60 biji, alhamdulillah. Sudah nanti Al-Furqan yang bayar di Pekanbaru. Jadi silakan nanti Bapak Ibu supaya lebih jelas, waktu jualah yang memisahkan kita. Ini sudah hampir tengah malam. Saya juga selalu aktif mengikuti Indonesia Lawyers Club. Suka nonton Karni Ilyas, suka kasih baku tanduk kepala jenderal beliau itu. Ya, jadi saya kira untuk lebih memahami perjuangan kami masuk Islam, silakan Bapak Ibu miliki buku saya ini dengan infak 95.000. Tapi tidak ada uang kembali 5.000 kayaknya, harus 100 lah begitu ya. 5.000 untuk beli bensin ke sana kemari. Saya kira begitu ya.